Baik, saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami mahasiswa dari Universitas Binawan ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber kami. Abang aja, jangan bapak, saya tua banget. Oh iya, maaf Pak. Berarti kakak aja nih. Abang ya, panggil abang ya. Oh abang, oke siap bang. Kami sini ingin mewawancari abang sebagai narasumber kami. Langsung mulai aja bang ya pertanyaannya. Oke. Mana tuh? Bentar. Di sini ada 3 pertanyaan dari masing-masing kami. Dari saya dulu, saya Yoel Prabu Winata. Pertanyaan pertama, di dalam pekerjaan pasti ada yang namanya resiko dan keuntungan ya Pak. Ya Bang. Terus mungkin Abang bisa ceritakan beberapa keuntungan dan resiko pekerjaan Abang nih. Oke, kalau dari keuntungannya sebagai seorang fisio, aku itu bisa ngebantu orang untuk pemulihan terutama di gerak dan fungsinya. Jadi kayak misalnya ada orang stroke yang dia mengalami disabilitas atau gangguan dalam misalnya kayak perjalanan, duduk ataupun yang bersifat fungsi gerak lah. Nah itu bisa ngebantunya untuk kembali bisa beraktivitas, tentunya kayak gitu. Keuntungan lainnya bisa menjalin bisa menjalin silaturahmi atau menjalin saudara antara pasien mungkin ataupun tenaga kesehatan lainnya kayak gitu. Kalau kerugiannya kerugian ya? Resiko Pak. Resiko Bang. Kalau resiko setiap profesi terutama yang di bidang kesehatan, kayak aku fisio, mungkin kalian yang calon-calon fisio masa depan, resikonya itu sebenarnya bisa kalau dalam hal praktek ya. Kalau dalam hal praktek itu bisa diminimalisir sebenarnya, asal kita bisa mengetahui kontraindikasi suatu masalah atau kasus yang dihadapi. Tapi kalau resiko terbesarnya mungkin kalau yang menurut aku pada zaman COVID sebagai tenaga kesehatan, nakes bisa ketular yang bersifat infeksius penyakit kayak gitu. Wah, gimana? Mungkin lanjut aja kali ya. Yang tadi udah mengerti mungkin. Yang kedua, dalam pekerjaan Abang nih, kasus yang paling rumit itu seperti apa? Oke. Kalau misalnya dia ngomongin kasus yang rumit, tiap kasus itu dianya ada kerumitan atau kesulitan tersendiri. Jadi setiap orang atau setiap penyakit itu ada kerumitan masing-masing. Jadi tinggal tanya aja. Contoh, aku kasih contoh ya. Misalnya ada stroke, contohnya kalian udah pernah tahu lah ya. Stroke, karena dia penyakit stroke, terus dia adanya misalnya itu causa atau penyebabnya ini karena ischemic atau hemorrhagic, jadi dia kehilangan fungsi tubuhnya. Nah, kesulitannya itu kita melakukan approach atau pendekatan kepada pasien itu untuk gimana tindakan kita itu efektif dan berhasil untuk pemulihannya. Kira-kira kayak gitu lah. Oke, baik Pak. Baik Bang. Aduh, maaf. Yang terakhir ini mungkin sering banyak yang dialamin orang-orang ya. Jadi saya sendiri juga pernah ngalamin sebagai pasien yang suka mengeluh kalau di terapi. Contohnya kayak, aduh nggak bisa sembuh nih, kapan sembuhnya nih. Nah itu tanggapan Abang gimana nih Bang? Bagus banget pertanyaannya. Ini sebenarnya tinggal kita aja caranya gimana kita pendekatan atau komunikasi ke pasiennya. Karena jujur aja banyak fisio yang pinter
banyak fisio yang hebat, tetapi sedikit fisio yang bisa berkomunikasi efektif dan baik sama pasien. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita pendekatannya itu bagus, kita itu bisa mengkomunikasikan masalah yang dialami si pasien itu. Jadi kita bisa menjelaskan, oh Pak, ini Bapak tuh masalahnya di sini, penyakitnya itu ini, jadi keluhannya itu kayak gini misalnya. Jadi untuk pemulihan atau penyembuhannya itu prosesnya kayak gini Pak, jadi Bapak harus menjalaninya atau dia. Pokoknya pintar-pintar kita untuk menjalin komunikasi lah. Nah itu mungkin nanti kalian juga belajar di komunikasi kesehatan kalau nggak salah di semester tengah kalau nggak salah. Semester 1 kan jadi belum. Oh iya, masih awal banget. Kira-kira gitu lah. Mungkin dari saya itu aja. Mungkin teman-teman yang lain mau lanjut, silakan. Perkenalkan, nama saya Anggun Wardani. Di sini saya mau nanya Pak, kalau misalkan pertanyaannya itu, apakah dengan mengubah postur duduk, berdiri atau tidur, fisioterapi dan yoga bisa memperkecil derajat bengkongan skoliosis, dan skoliosis membuat terganggunya fungsi ginjal? Itu apa benar nggak Pak? Apa? Mengganggu fungsi apa tadi? Fungsi ginjal benar atau tidak? Ginjal? Sepengalaman aku dan juga beberapa kasus yang aku tangani yang skoliosis itu jarang yang ada keluhan ke ginjal, karena itu biasanya itu ada penyakit ginjalnya dulu disertai dengan skoliosis. Jarang skoliosis menyebabkan ginjal. Tapi pertanyaannya tadi, misalnya bisa nggak sih mempengaruhi dari lengkungan dengan cara koreksi, dengan ergonomi, dengan latihan yang tepat, latihan koreksi yang tepat, itu bisa ngebantu dari ngekoreksi dari derajat lengkungannya, terutama kalau misalnya dibantu juga sama bersupport. Atau tahu nggak bersupport? Betul, yang kayak penyangga gitu, sering dipakai orang skoliosis. Yang bajunya itu yang kayak ngepres banget gitu bukan Pak? Apa ya? Kayak korset kayak gitu. Iya kayak bukan gitu. Bukan baju keras mah. Bukan baju, yang jelas kayak korset, kayak penyangga lah intinya. Gitu. Tapi kalau misalnya ginjal tadi ya, aku kebanyakan nemu dianya ke low back pain atau penyakit pinggang bawah. Nah itu kadang ada yang disebabkan oleh ginjal, tapi jarang ketemu skoliosis. Tapi nggak menutup kemungkinan. Begitu. Terus untuk pertanyaan kedua nih Pak, dalam merawat pasien yang mengeluh nyeri pinggang akut, posisi berdiri pasien condong ke kanan, menjauh dari sisi kirinya, apa yang dapat dilakukan fisioterapi untuk membuat pasien itu lebih nyaman dan dengan segaranya? Akut ya? Iya. Kalian udah belajar belum akut, kronis, subakut? Belum. Saya penasaran aja sih sama itu. Jadi kayak gini, akut itu yang baru aja terjadi biasanya 3 hari pertama dari pasca keluhannya. Nah, terus apa sih yang bisa dilakuin? Pernah dengar penanganan dengan metode peace and love? Belum juga. Baru penanganan kayak es batu gitu doang. Batu, buat es manis. Iya, Mbak Aisyah. Jadi kayak gini, kalau yang pertama itu bisa dilakuin protection. Protection ini dalam artian menghindari gerakan yang bersifat memprovokasi nyeri. Jadi hindarin dulu, misalnya dia tadi condong ke kiri sakit, ya jangan dulu yang condong ke kiri, tetapi yang bersifat meminimalisir adanya nyerinya, diproteksi lah, bisa juga menggunakan korset lumbal kayak gitu, ataupun kinesio taping dan lain-lain. Lalu misalnya bisa juga dianya latihan yang bersifat ringan dulu, atau yang bersifat
nggak memprovokasi. Jadi nanti pelan-pelan dengan seiring waktu dia yang udah beradaptasi jaringannya yang mengalami masalah, baru bisa ditingkatin pelan-pelan. Tapi pertanyaan gimana sih kalau misalnya masih akut? Yang jelas yang pertama diproteksi dulu biar nggak tambah parah. Ini yang terakhir tipe dari saya. Itu bagaimana efektivitas ultrasound terhadap penurunan nyeri spine ankle gitu. Oke, jujur aja kalau kamu nanya hubungan sama ultrasound sama ankle sprain atau kesleo, kalau dari beberapa jurnal atau penelitian yang aku baca nggak terlalu signifikan atau terlalu berpengaruh. Tapi yang lebih berpengaruh itu yang tadi yang aku omongin, peace and love, di mana peace and love itu merupakan metode penanganan terbaru atau tercanggih atau paling efektif saat ini untuk penanganan cedera. Jadi yang proteksi dulu, terus elevasi, terus avoid pemakaian es atau anti-inflammatory, terus ada juga compression, terus ada elevasi atau meninggikan area yang mengalami sakit lebih tinggi dari jantung untuk meminimalisir terjadinya odema atau pembengkakan berlebih. Lalu ada juga kita edukasi si pasien itu tentang penyakitnya agar dianya lebih awareness atau lebih peduli, jadi dianya tahu. Karena kebanyakan fisio ataupun ya bisa dibilang kebanyakan lah, dianya itu cuman menangani aja tanpa berkomunikasi efektif atau edukasi kepada pasiennya. Jadi misalnya kamu ada pasien terus langsung aja kamu tanganin tanpa adanya ngobrol dulu atau misalnya pemeriksaan dulu kan lain-lain. Jadi kalau kamu nanya ada nggak efektivitas dari ultrasound sama ankle sprain, kalau menurut yang aku baca nggak terlalu signifikan atau nggak terlalu berpengaruh. Oh gitu sih Pak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Mungkin teman saya mau nanya juga. Paris Gondrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Saya mau tanya jika pasien memiliki kaki bisa disembuhkan oleh fisioterapi atau tidak Kak? Dan berapa terapinya Kak? Oke, pertanyaan bagus dan juga itu pertanyaan yang sering banget ditanyain pasien yang rata-rata mau masuk TNI, polisi, PDN, apalagi pokoknya yang bersifat instansi lah. Bisa nggak sih disembuhin? Tergantung patofisiologi atau penyebabnya dulu. Kalau misalnya penyebabnya nggak ada yang bersifat struktural atau nggak ada yang bersifat pada masalah di tulang, kemungkinan besar bisa diperbaiki atau dikoreksi dari alignment dari si lututnya. Tetapi kalau ada permasalahan pada tulangnya, kayak misalnya dianya adanya osteofit atau pertumbuhan yang abnormal kayak pada kasus osteoartritis atau radang sendi lutut, nah itu agak susah untuk dikoreksi. Jadi balik lagi ke penyebabnya, makanya dibutuhin pemeriksaan terlebih dahulu untuk melihat kondisi pasien. Tapi kalau ditanya bisa tergantung kondisinya. Itu pernah aku bahas di IG itu, kamu tonton aja tuh itu. Iya Kak. Terus yang kedua jika pasien memiliki cedera ankle, apa bisa disembuhin juga dari fisioterapi Kak? Jadi kayak gini, balik lagi kalau misalnya ini dilihat dari patofisiologi. Mungkin kalian belum belajar patofisiologi karena itu biasanya belajar di semester 5, 6, 7 kalau nggak salah. Jadi untuk tahu enggaknya itu gimana progresnya dalam suatu kasus, kita harus tahu dulu perjalanan dari kasus itu. Contohnya kayak kata kamu sprain ankle tuh ya, atau kesleo. Itu kan terjadi karena peregangan berlebih pada daerah ligamen. Terutama tuh ada 2 ligamen yang sering kena. Apa coba? Tahu nggak? Yang di dekat ankle bukan Pak? Kan namanya ya sprain ankle, masa yang kena lutut.
Belum belajar juga. ACFL atau anterior talofibular ligamen sama PTFL, posterior talofibular ligamen. Nah, itu dua ligamen yang paling sering kena. Jadi kalau bisa dibilang sembuh enggak, sembuhnya ini juga dilihat dari persepsi si pasien. Kalau cuma ngilanginnya rasa nyeri, itu bisa dianya hilang dalam waktu beberapa hari. Tapi kalau misalnya instability-nya itu yang agak susah, atau goyangnya dari si sendi ankle-nya. Ini pernah aku bahas juga di Instagramku. Kalau nggak salah kamu bisa lihat juga. Jadi intinya bisa nggak bisa tergantung dari tingkat keparahannya atau patofisiologinya dulu. Dilihat dulu, makanya dibutuhin pemeriksaan atau asesmen di awal. Karena kadang fisioterapi itu dia nggak bisa kerja sendiri, dianya harus kolaboratif juga sama nakes lainnya. Jadi misalnya dianya ankle sprain nih, karena tingkatnya terlalu parah, jadi si ligamennya putus total. Nah itu mungkin harus dioperasi dulu, baru ke kita kayak gitu. Jadi tergantung ya. Nah, itu lagi sama kalau cedera variesis ya, kalau salah itu dioperasi apa fisio itu Pak? Apa tadi? Varises. Iya. Oke, varises itu balik lagi. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu karena penumpukan pada daerah, terutama pada kaki ya, atau lutut, pada pembesaran pembuluh darah vena. Nah, tahu intervensi fisioterapi itu yang banyak dilakuin itu agak susah, atau kemungkinannya itu kecil untuk menghilangkan secara total, karena itu biasanya kompetensinya dari dokter SPGT kalau nggak salah, jadi jantung dan pembuluh darah. Kalau fisioterapi dia lebih ke gerak dan fungsi, jadi selama dianya varises tetapi nggak ada keluhan gerak dan fungsi, itu dianya kita nggak terlalu banyak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kalau misalnya varisesnya menimbulkan keluhan gerak atau keluhan misalnya susah jalan, jadi lututnya nyeri, itu bisa ditangani. Jadi balik lagi, itu katanya harus dioperasi, apa benar itu Kak? tergantung tingkat juga. Ada yang dioperasi, ada yang cuma diinjeksi, ada yang dikasih laser, jadi itu. Tapi kalau ditanya bisa nggak fisio, itu bukan kompetensi kita. Kalau varises banyak kasus yang lain yang bisa ditangani. Kalau varises selama dia nggak ada keluhan gerak, itu kita agak susah, atau bisa dibilang bukan wilayah kita. Yang atas lah ya. Udah Kak, itu aja pertanyaannya, ada 3. Selanjutnya oleh teman saya. Makasih ya Kak. Yo, kalian angkatan berapa sih? Assalamualaikum. Salam. Kalian angkatan berapa? Iya Kak. Angkatan tahun berapa kalian? 2 Kak. Aku 12. 10 tahun sudah tua aku ternyata. Oke, gimana? Apa? Emma ya? Iya betul. Izin perkenalkan Kak, nama saya Emma. Izin tanya Kak, untuk fisioterapi Kakak kan buka praktek sendiri nih. Nah, di masa pandemi ini ada nggak efeknya buat praktek fisioterapi Kak? Kalau waktu dulu zaman puncak ya, zaman tahun berapa sih, 2020 ya, 2021 ya, memang ada. Kalau aku nggak terlalu, karena aku praktek, tapi kalau fisio yang di rumah sakit lumayan kena. Jadi tidak terlalu berpengaruh dengan kalau berpengaruh ada, tetapi nggak terlalu signifikan kayak yang fisio di rumah sakit. Ya Kak, izin tanya lagi Kak. Kalau untuk pengapuran tulang belakang itu, tulang belakangnya ya, biasanya penyebabnya itu apa, dan kalau ada kayak cara-cara atau apa ya? Misalkan kayak cara untuk menguranginya gimana,
selain fisioterapi nih kalau kita bisa lakuin di rumah? Maksudnya Ada atau enggak? ngurangin apa? Nyerinya? Mengurangi rasa nyerinya gitu. Oke, jadi kayak gini. Balik lagi ke kondisi pasiennya, tergantung karena setiap pasien walaupun kasusnya sama itu kadang dianya ngerasanya beda-beda. Jadi kalau dari pertanyaan kamu gimana sih menangin pengapuran atau bisa dibilang degeneratif disease atau degeneratif joint dalam hal ini di bagian spine, banyak bisa dari cervical sampai ke sacrum. Jadi tergantung juga. Tapi bisa nggak sih latihan di rumah? Ya bisa, tetapi nggak efektif. Apalagi latihannya itu dilihat tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya dibilang bisa nggak bisa, tetapi efeknya itu dianya general atau bisa dibilang bisa berhasil bisa enggak. Tetapi kalau misalnya diperiksa dulu, ditangan dengan tepat, lalu dikasih PR yang untuk latihan di rumah atau resep latihan untuk dilakuin di rumah itu bagus. Contohnya apa? Contohnya itu misalnya yang bersifat kayak walking farmer, pernah dengar nggak, untuk penguatan pada area sisi samping, atau misalnya pakai Theraben atau resistant band untuk penguatan pada area postural lumbal, contohnya pada area erector spine, terus pada area quadratus lumborum dan lain-lain. Jadi ataupun bisa dibantu juga peregangan. Nah, peregangan ini banyak, contohnya itu peregangan yang yang bersifat rotasi atau yang bersifat fleksi atau ekstensi. Nah, itu bisa juga dilakuin. Gimana caranya? Contohnya itu banyak aku bahas di IG aku, jadi kamu lihat aja dulu itu. Nah Kak, itu kan terkadang kan misalkan kalau orang tua nih udah susah kemana-mana, itu kan mereka kan biasa ngomong yang sakitnya tuh di mana, itu gimana penanganannya? Sakit tapi nggak ngomong sakit. Iya, maksudnya penanganan buat mereka yang pengapuran terkadang kan mereka nggak mau tuh kayak dibawa ke rumah sakit atau apa gitu ya, tapi mereka cuma bilang kayak sakit tapi nggak mau kasih tunjuk sakitnya itu di mana gitu. Itu ngomong sakit Anaknya, misalkan anaknya gitu ya, terus anaknya udah bisa tahu kalau itu sakitnya di situ. Nah, mau dibawa ke rumah sakit atau apalah gitu, nggak mau. Jadi pertanyaannya biar dia mau bukan mau ke rumah sakit ya. Apa ya, komunikasi, lebih ke komunikasi kakak sebagai fisio, sebagai terapisnya dengan kondisi orang-orang yang kayak gitu, yang terkadang tidak mau terbuka dengan dokter ataupun terapis kayak gitu. Jadi kayak gini, sebenarnya itu balik lagi ini soft skill itu pendekatan juga ke pasiennya. Contohnya kan dianya banyak juga tuh, misalnya dianya nggak mau. Aku sering ngomongin pasien-pasien yang kayak gitu, terutama tuh yang tua-tua yang umurnya 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, ataupun penyakitnya itu yang bersifat kronik itu lama, yang udah bertahun-tahun gitu, yang gayanya udah kemana-mana tapi nggak sembuh-sembuh atau nggak berkurang, malah tambah jadi. Nah, kalau aku mulai pendekatan dulu. Aku ibaratnya itu ngomong, ibu kenapa, terus keluhannya di mana, pokoknya pendekatan dengan cara yang bagus lah. Nah, nanti kalau misalnya kita udah bisa gimana ngambil hatinya, atau bisa dibilang dianya mau apa yang kita saranin, atau misalnya dianya mau apa yang kita dia mau dengar apa yang kita omongin, nah itu lebih enak untuk penanganannya. Jadi kalau cara aku, kamu tanya gimana kalau ngadepin pasien kayak gitu, pendekatan dulu ya. Contoh misalnya kayak orang pacaran aja, pasti kalian pendekatan dulu kan, nggak langsung tembak aja kan. Saya kira kayak gitu lah. Kak, seberapa penting sih menurut kakak pendekatan buat pasien-pasien yang lanjut itu? Penting banget, apalagi yang agak sensitif ataupun yang udah ibaratnya itu
yang dianya nggak percayaan sama orang. Nah, Karena iya. orang tua kayak gitu kan, ya, apalagi yang melihat aku masih muda ya kan, yang belum banyak pengalaman, Iya. apalagi kayak gitu kan. Nah balik Iya. lagi, makanya soft skill atau cara kita pendekatan itu penting banget. Terus kita juga tahu apa yang dialamin dari pemeriksaan tadi. Terus kita jelasin juga goalnya atau tujuan kita ngelakuin visio ini, ngelakuin terapi ini ke pasiennya itu apa. Jadi dia itu bakal ngerti kondisi dia dan apa yang kita lakuin ke dia. Jadi gitu kalau cara aku sih. Selama ini berhasil. Wow. Jadi kalau saran aku, kalian banyak-banyak lah ngobrol sama orang tua, sama teman angkatan, sama senior. Jadi biar kalian terbiasa untuk ngomong. Karena kebanyakan temen itu banyak yang pinter, banyak yang dianya IPK-nya 4, IPK-nya tinggi-tinggi, tetapi sedikit yang dianya bisa untuk komunikasi ngomong sama ininya. Karena di dunia kerja komunikasi itu kadang lebih penting daripada keilmuannya. Tapi tentu aja lebih bagus kalau dua-duanya ini bagus. Tapi ya contoh ya, kalian tuh pinter atau nilainya gede waktu saat ujian contohnya. Tapi kalau kalian ngomong sama orang gagu atau misalnya gugup, gimana orang itu mau ngerti apa yang kalian mau gitu? Paham nggak? Paham. Ya, gitu lah. Sama sih Kak. Ya, kalian nih dari mana-mana aja deh. Saya asli Lampung. Terus si Yoel nih, Asli Jakarta Pak. Kak. Anggun nih mana? Gak ada dari Palembang Pak? Bukan, aku dari Jakarta juga. Tapi suka lihat tertarik visual gitu. Kenapa Binawan nggak yang lain? Gimana Kak? Kenapa milih Binawan? Karena Winawan itu dekat rumah saya. Terus ya mau gimana lagi? Oh, ada Alasannya. ada apa dengan Binawan Kak? Gua dari Palembang jauh-jauh ke Jakarta buat kuliah. Ente deket rumah, enak bener. Iya. Terus juga disuruh orang tua saya masuk fisioterapi. Binawan di 4 atau S1 sih, Bro? Dari Yang Kak. Udah ada profesinya nggak? Masih belum ada. Lanjut lagi deh, biar dapat PR. Oh ya Kak, boleh bagi dong Kak tips triknya gimana buat kami yang baru masuk. Oke. Nah, banyakin sosialisasi aja. Awal-awal mah nggak terlalu pusing. Nanti tuh semester 5, 6, 7, 8 baru belajar bahasa Indonesia, Pancasila, kewirausahaan, apalagi ya, bahasa Inggris, bahasa awal. Kak, boleh tanya lagi? Apa tuh? Fisioterapi itu kan ada yang ke sport tuh, ada yang pediatri, geriatri. Menurut Kakak itu yang paling sulit itu di mana? Kalau aku enggak, aku kan, kalau aku anak. Kenapa begitu Kak? Karena apa ya, aku nggak ada passion ke situ, maksudnya nggak ada ketertarikan ke dunia anak. Kalau aku ya, kan aku. Tapi untuk materi kalau misalkan di kampus itu atau sama atau enggak Kak? Sebenarnya sama apa? Misalkan ke pediatri, geriatri itu Ya, sama enggak? lah. Cuma dasarnya sama kan? Kalau dasar ya sama, maksudnya kalau dari segi patologinya itu ya beda. Ya orang tua sama anak-anak gimana bisa sama, umurnya udah beda. Ya kan? Iya. Tapi kalau secara dasar sama. Nanti makanya kalian profesi itu, nanti waktu kalian ada koas, terus stase-stasenya itu banyak tuh, pediatri, sport, neuro, integumen, wellness, kesehatan wanita. Nah, itu nanti kalian bisa tahu ketertarikan kalian di mana. Ini nggak tahu kalau di 4 ada stase-stasenya nggak? Gimana Kak?
Kalau D4 ini ada apa ya, kalau aku dulu S1 itu ada preklinik namanya di akhir semester 8 atau semester 7 gitu. Kurang tahu ya. Kayaknya sih Kalian jarang nongkrong sama senior mas ya. baru masuk Kak. Oh iya. Baru 1 bulan. Kenapa tertarik sama Visio? Gimana? Kalian nonton apa gitu atau disuruh orang tua gitu? Di Paris nih kayaknya nih. Wah, kayaknya dipaksaan orang tua nih kayaknya. Oh, kakak tahu sih kak, bener kak. Kelihatan muka saya keluar. Iya bener. Nah gitu lah, jalanin aja dulu. Kalau misalnya kalian nggak ada di dunia Visio ini, banyak temanku dulu yang dianya tereliminasi lah, bisa dibilang. Dari angkatanku ada 180 yang lulus dulu 90 orang. Jadi ya banyak jalan misalnya kalian nggak sesuai, karena kalau kalian nggak senang di dunia kesehatan tuh agak susah nantinya di praktisinya. Ya contohnya kalian senang main motor tapi disuruh yang bersifat kesehatan ya pasti kagak nyambung kan. Tapi ya jalanin aja dulu masih semester awal mah. Oke, mantap ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Masih ada atau mau ditutup aja nih? Cukup. Ya. Tutup aja. Yang lain ada? Ya. Yang lain ada? Ini nanti videonya kalian kumpulin ke dosennya. Iya. Dosen kalian. Ya upload juga kan di YouTube. Set, jadi YouTuber dong. Kata apa? Tidak apa-apa Kak, itu promosiin klinik Kakak. Ya, ada yang nonton kan? Recording stopped. Nah, susah pas. Ya, nanti dosen kan ketawa lagi ngeliat ngomong. Ya, santai aja, karena aku bukan dosen kalian, jadi aku nggak terlalu formal banget. Kecuali kalian bimbinganku atau apa gitu. Oke, saya mau ditanya nggak? Kalau enggak aku tutup ya. Aku mau makan soal. Ya, maaf Kak, bukan bloknya. Ya, yang lain ada yang mau tanya lagi nggak? Ya udah. Kalau mau nanya-nanya tuh follow IG aku aja, cerita video, mau nanya terserah dah. Tapi kalau kelihatan juga, kalau aku lihat aku baca. Baik Kak, terima kasih atas waktunya Ya. Kak. Oke. Maaf sudah mengganggu. Nah, selalu aja.